Oke, yang ketiga M-code. Nah, ini mungkin yang akan berbeda dengan metode yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, kalau saya menggunakan M-code karena untuk mereduksi matriks sehingga matriks tersebut bisa lebih disederhanakan ya. Jadi M-code ini adalah kondisi kesesuaian matriks struktur dapat dinyatakan dalam bentuk matriks member. Nah, matriks member ini adalah M. Jadi M-code itu adalah member code. Jadi matriks batangnya. Nah, M-code itu terjadi M ini JI. Apa itu JI? J adalah matriks baris yang menunjukkan nomor displacement ke J. Sedangkan I adalah matriks kolom yang menunjukkan nomor elemen ke I. Ya, nanti kita lihat bentuknya seperti apa. Nah, MJI terdiri dari K if DIJ sama dengan KK. K itu adalah nomor displacement. Jadi nomor displacementnya itu yang seperti ini ya. Nah, ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu nomor displacement DK. Nah, sedangkan I ini IJ ya, IJ. J nomor displacement, I adalah nomor elemen. Jadi misalnya ini elemen pertama, berarti 1, 1, 1, 2, 2 begitu ya. Oke, ini contohnya. Yang tadi trust ya. Bagaimana kita menentukan M-code. Oke. Untuk menentukan M-code, kita berawal dari elemen yang terkecil, elemen pertama. Ini ya, ini M. Ini kolom pertama adalah nomor elemen pertama. Kemudian kolom kedua nomor elemen kedua. Jadi kalau elemennya ada lebih dari 2 terus di sini. Oke? Ini ada 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kalau untuk trust kali ini cuma ada 2 elemen, berarti cuma ada 2 kolom. Oke? Nah, sekarang nomor tadi displacement, bagaimana kita mengisinya. Nah, elemen pertama kita awal di titik nodal yang nilai terkecil, titik nodal 1. Oke, titik nodal 1 ini karena tertahan berarti tidak ada penomoran displacement, ya kan? Maka ditulis nilainya 0, 0. 0 pertama di sini adalah horizontal ya. Ini. Nah, kriteria di sini misalnya ini adalah horizontal. Dan kedua ini adalah vertikal. Oke. 3 ini horizontal. Dan keempat ini adalah vertikal. Jadi dua nomor matriks yang pertama ini menunjukkan di titik nodal 1 untuk elemen 1 ya. Yang kedua ini di titik nodal 2. Oke. Sekarang kita lihat elemen 1. Ini elemen 1 nih ya, elemen 1. Di titik 1 nilainya tertahan, maka tidak ada penomoran kan? Nilainya 0, 0. Kemudian kita lanjut ke titik 2. Titik 2 tidak ada perletakan atau support. Jadi dia bebas bergerak. Maka nilainya di sini kan ada berarti D1 F1 ya. Kemudian di sini D2 F2. Nomor terkecil di horizontal dulu baru vertikal. Berarti nilai M-code-nya ini 1 dan 2. Jadi ini 1, 2. Oke. Sekarang ke elemen 2 kolom ini. Elemen 2. Nah, di elemen 2 itu ada titik nodal dulu. Titik nodal terkecil itu paling atas ya. Titik nodal terkecil itu paling atas, kemudian baru titik nodal berikutnya. Oke. Titik nodal pertama ini ada 2 ya. 1, 2. Maka kalian tulis nomornya 1, 2. Kemudian titik nodal 3 dia ada support perletakan sendi di mana dia tertahan, maka nilainya 0, 0. Oke. Jadi ini untuk 2 pertama.
Ini untuk titik nodal 2. Kemudian yang 2 berikutnya ini untuk titik nodal 3. Oke, sampai sini paham? Jadi dua kolom pertama ini, dua baris pertama ini adalah titik nodal yang paling kecil, kemudian titik nodal berikutnya, titik nodal paling kecil, kemudian berikutnya. Oke, di setiap nomor elemen. Oke, kalau tidak mengerti, tolong ditanyakan. Oke, sekarang masuk ke plane frame. Kita coba ya. Untuk plane frame. Nah, untuk plane frame saya sudah isi bagian yang pertamanya. Kemudian nilainya adalah 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4. Berarti ini apa sih satu ini? Satu ini adalah horizontal. Untuk plane frame ada 3 DOF ya, horizontal, vertikal, dan momen. 2 adalah vertikal, 3 adalah momen. Ini titik nodal terkecil ya. Kemudian di sini ada juga ini horizontal, dan vertikal, dan di sini ada momen. Ini titik nodal berikutnya. Dalam satu elemen itu ya. Oke, kalian sudah menggambarkan. Ini saya gambar dulu. Ini kan simbol lokalnya. Ini begini. Titik nodal, titiknya dari titik nodal kecil ke terbesar. Jadi arahnya begini ya. Arahnya begini. Ini ke sini. Ini 1, ini 2. Oke, ini elemen 2. Oke, kalau elemen itu lingkaran, kalau titik nodal itu kotak. Oke, berarti saya masukkan nilai ini, momen ini adalah nilainya 1 ya. Berarti di sini misalnya D1 F1. Kemudian horizontalnya adalah tadi D2 F2. Oke. Vertikalnya adalah D3 F3, dan ini ada momen D4 F4. Oke. Maka kita masukkan ke M-code. Jadi 0, 0 karena ketahan ya. Horizontal dan vertikal nggak ada nomornya, 0, 0. Kemudian baru ada momen yang tidak ketahan 1. Kemudian di sini ada horizontal berikutnya 2. Kemudian ada vertikal 3, dan ada momen 4. Oke, sampai sini paham ya. Kemudian untuk elemen 2 sekarang. Untuk elemen 2 berarti di titik nodal terkecil dulu ya, titik nodal terkecil di sini. Titik nodal terkecil ini adalah peletakan jepit. Jadi peletakan jepit menahan semua ya. Berarti M-code-nya adalah, saya tulis 0, 0, 0. Oke, benar nggak? Oke, benar. Setelah berikutnya ini titik nodal di satuan. Yang berikutnya adalah titik nodal. Berikutnya untuk elemen 2 adalah 3. Di 3 ada nomor berapa aja? 2, 3, 4. Berarti dimasukkan 2, 3, 4. Oke. Paham sampai sini? Bisa ya? Oke, tolong dimengerti dulu, dipahami. Nah, dari sini kalian sudah bisa membaca. Nanti matriks kalian itu bisa jadi berapa kali berapa nih. Jadi contoh, di matriksnya Kakak Akuan
portal bidang itu kan ada 6 kali 6 ya. Coba 6 kali 6 kalau nggak salah. 6 kali 6. Nanti kalian bisa mereduksi jadi 4 kali 4. Nah, M-code ini dengan nilai terbesarnya ini ya, itu bisa kalian reduksi nih. Jadi final matrix yang perlu diperhitungkan adalah cuma 4 kali 4 doang. Kalau yang tadi di trust cuma 2 doang, 2 kali 2. Nah, seperti itu. Jadi lebih bisa sederhana, ya kan? Nanti contohnya di berikut. Tapi kalian harus pahami ini dulu, ya. Oke, untuk balok. Bagaimana untuk balok? Saya gambar dulu sumbu lokal. Ini karena sama ya, sumbu lokal, sumbu global. Jadi bentuknya seperti ini. Oke. Kemudian saya nomorkan gayanya. Berarti di sini ini 0, semua gaya tertahan. Di sini hanya vertikal yang tertahan. Berarti di sini adalah D1 F1. Kemudian titik nodal di elemen 2 berikutnya. Vertikal yang pertama D2 F2. Kemudian adalah momen D3 F3. Sekarang ada berapa elemen? Ada 2. Berarti ada 2 kolom ya. Oke. Ada kalau 2 kolom dengan 2 DOF, berarti matriksnya 2 kali 4 ya. Berarti di sini titik nodal pertama, ini elemen misalnya elemen pertama ya. Kemudian di sini elemen kedua. Elemen pertama, titik nodal pertama adalah jepit, dia menahan semua gaya, berarti nilainya 0 0. Kemudian di titik berikutnya vertikalnya tidak ada 0 ya, berarti 0. Kemudian dia tidak momennya diperhitungkan, berarti nilainya adalah 1. Oke. Kemudian yang berikutnya elemen 2 itu ada joinnya nomor 2 dan nomor 3. Oke, join yang nilai terkecil dulu dilihat di sini ya, lihat di sini. Itu adalah nilainya vertikal ditahan 0. Kemudian momen yang tidak ditahan 1. Kemudian berikutnya adalah 2 dan 3. Oke. Ini punya nomor displacement 1, 2, 3, 4. Oke. Ini berarti vertikal. Ini momen. Ini vertikal. Ini momen. Oke. Ya, ini sama titik nodal terkecil. Kemudian titik nodal berikutnya sama, yang trust juga sama ya, saya nggak tuliskan. Oke, tolong pahami dulu sampai sini. Ini sebagai dasar yang paling penting untuk memperhitungkan matriks kekakuan kalian ya. Ini untuk menjadi lebih mudah dan lebih ringkas matriksnya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di komen atau kalian bisa WhatsApp saya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke equilibrium atau kesetimbangan ya. Nah, sebagai contoh, ini saya punya contoh tadi yang trust ya, dengan 3 titik nodal dan 2 elemen. Nah, kalau saya buat free body diagramnya, nah kalian pasti ingat free body diagram pada waktu statika. Nah, di sini di setiap elemennya itu ada force ya, elemen force. Nanti elemen force itu ya seperti gaya dalamnya ya, gaya dalam daripada suatu struktur. Nah, di sini ada 2 elemen force. Pertama F11 sama 12. 1 ini adalah menunjukkan nomor elemen ya. Yang bagian bawah ini adalah menunjukkan nilai penomoran displacementnya. Jadi ini titik nodal yang
pertama yang kecil, kemudian ini yang kedua ya. Jadi nomornya yang terlebih dahulu adalah horizontal. Jadi F11, F12, dan F13, F14. Oke. Nah, di sini ini sumbunya sudah sumbu global, kemudian di elemen 2 bentuknya seperti ini juga. Dimulai dari paling atas ini 2 dan ini adalah 3. Jadi ini F1, F21, F22, F24, F23 ya. Ini nomor elemen 2, ini nomor penomoran displacement-nya. Oke. Di sini penomoran paham ya. Oke, sekarang fokus ke titik join 2. Ini titik join 2. Di titik join 2 dia mempunyai dua gaya displacement ya, horizontal dan vertikal. Nah, nanti di sini kalau saya jabarkan jadi free body diagram ada gaya-gaya dari aksi daripada reaksi di setiap elemen 1 dan 2. Jadi misalnya ini F1, F21, berarti F12 nya ke arah joinnya adalah arah kebalikannya ya. Kemudian F22 ini bagian ke arah bawah, karena ini reaksinya seperti ini, maka aksinya seperti ini ya, atau reaksinya seperti ini ke atas, aksinya ke bawah. Kemudian sama halnya yang sebelah kiri, ini F13, maka di sini adalah F13, kemudian ke atas F14 di elemen hijaunya adalah ke bawah F14. Oke, di sini maka akan mendapati kondisi kesetimbangan ya, dimana nilainya adalah 0 nanti kalau dijumlahkan. Berarti R1 ini ya, nilai R1 misalnya sama dengan, atau waktu dulu sigma V ya, sigma Fx ya, atau dulu kalau kalian statika lagi ini adalah sigma Fx ya, sama dengan 0. Jadi Q1 dikurangi ya, ini Q1 dikurangi F1, F21 ya, F21 dikurangi F13. Nah, untuk R2 itu adalah sigma Fq ya, maka ini sama dengan Q2, yang positifnya Q2 akan dikurangi F14 dikurangi F22 ya, gitu. Oke, sampai sini paham ya. Ini hanya pengulangan daripada statika yang seharusnya kalian sudah bisa. Nah, misal R1 R2 nya adalah 0, berarti ini kan 0, ini 0 sama dengan 0, maka Q1 kita masukkan dalam bentuk matriks akan sama dengan, ini pindah ruas saja, F13 ditambah dengan F21 ya. Untuk Q2 F14 akan ditambah dengan F22. Jadi disimpulkan Q sama dengan semua penyumblahan arah yang sama di elemen 1 ya, kemudian ditambah dengan gaya di elemen 2. Oke, ini bentuknya jadi Q adalah semua penyumblahan F di setiap elemen. Itu adalah matriks Q ya. Di matriks Q ini kalian dapatnya dari mana? Ya, dapatnya dari displacement yang matriks kelakuan ya, yang sudah kalian pernah lakukan. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau belum paham, tolong dipahami dulu. Ini konsep sederhana dulu ya. Oke, yang berikutnya adalah displacement transformation. Displacement transformation ini strukturnya contohnya adalah truss ya. Nah, di sini kan kalian mempunyai truss tadi, dia sama F itu berdampingan. Misalnya di sini ini adalah elemen 1 ya. Saya punya sini D11 kan. Kemudian yang ke atas adalah
D12, kemudian yang ke sini D13 ya, ini D14. Oke, begitu. Jadi kalau matriks D1, D itu ini elemen 1 ya, maka D11, D12, D13, dan D14. Nah, sebelahnya ini adalah M code-nya. Jadi ditransformasikan nanti M code-nya ya di sini. 0, 0, 1, 2. Maka nilai displacement-nya di sini adalah D10, D20, D3 sama dengan Q1, artinya nilai displacement di 1. Kemudian 2, Q2 adalah nilai displacement 2. Ini nanti yang akan kita cari nih, nilai-nilai displacement ini dengan matriks keakuan yang kalian sudah pernah lakukan dengan Burani ya. Kemudian yang D2 yang elemen 2 ini ya, elemen 2 ini ya, di atasnya kan ada ini kan. Nah, ini kalian ganti jadi di sini ada D ya, di sini ada D21, di sini D22, kemudian di sini D23, sini D24, begini kan. Oke, masukkan ke sini. Di sini sama D21, D21, D22, D23, D24. Nilainya yang ada penomorannya ini kan D12, D22. Kalau yang di sini 0 karena ada peletakan ini ya. Oke. Jadi nilainya 0, 1, 2. Jadi yang kalian perhatikan ini yang cari Q1, Q2 dan ini 0, 0. Oke, sampai displacement transformation ini paham? Oke, setelah itu force transformation ya, F1 itu terdiri F11, F12, F13, F14. M code-nya 0012. Ini untuk elemen pertama ya. Titik nodal 1 karena tertahan, titik nodal 2 dia tertahan, kemudian di M code-kan menjadi yang kita perhitungkan atau kita hanya ketahui adalah yang bagian ini doang. F13 sama F14 ya. Yang perlu F11, F12 tidak perlu. Karena ini gaya nanti matching ke gaya luar. Oke. Kemudian F2, F21, F22, F23, F24. Ini 1200 M code-nya, maka menjadi F elemen 2 adalah F21 dan F22. Oke. Sampai sini paham? Oke, ini contohnya. Oke, tahap pertama ada suatu truss dengan 3 titik nodal dan 3 elemen. Yang perlu kalian tentukan dulu adalah titik M code-nya ya. Nah, M code itu pokoknya sumber dari segalanya lah gitu ya dalam jam reduksi ini. Berarti ada 3 elemen, berarti ada 3 kolom. Oke. Ada kolom, ini kolom pertama 1, nanti ada kolom kedua, dan ini ada kolom ketiga. Nah, di sini ini adalah vibrati diagramnya ya. Daripada struktur truss ini. Oke, M code elemen pertama. Ini dari titik nodal pertama kita lihat adalah 0, 0 ya. Ini 0 karena tertahan. Kemudian titik nodal kedua tidak tertahan, ini ada 1, 2. 1, 2 ya. Kemudian elemen 2. Elemen 2 ada 1, 2 kan. Kemudian ini karena roll yang tertahanannya vertikal, maka ada yang horizontal ya yang tidak tertahan ya. Jadi 3 nih, nomor 3. Kemudian berikutnya vertikal 0. Kemudian elemen 3. Elemen 3 titik nodal 1 dua-duanya tertahan 0, 0 ya. Kemudian di titik nodal 3
yang tertahan cuma satu gaya vertikal doang, berarti yang horizontal tidak tertahan, kita masukkan nilainya 3, 0. Artinya nanti matriksnya 3 kali 3. Oke, sampai sini M-code. Ada pertanyaan tidak? Kalau ada pertanyaan silahkan ya diajukan. Oke, setelah ini masuk ke displacement transformation. Displacement transformation kalian bisa lihat ini ya, diagram free body diagramnya di sini ya. Oke, nanti kalau ada yang tidak jelas kalian bisa tanyakan ya. Oke, untuk D1 itu adalah displacement di elemen 1. Jadi di D1 terdiri dari ini matriks elemennya D11, D12, D13 dan D14. Oke. Nih, kalau kalian lihat ya, nih elemen 1 ya. Elemen 1, D11, D12, D13 dan D14. Kemudian di sampingnya kita masukkan tadi matriks keakuannya, M-code-nya ya. Di sini adalah 0, 0, 1, 2. Maka nilai matriks D akan sama dengan nilai 0, 0, displacement di 1 dan displacement di 2, Q1, Q2. Oke, paham ya? Kemudian D2 adalah matriks displacement di elemen 2. Berarti di sini ada D21, D22, D23 dan D24. Oke, ini ya elemen 2. Elemen 2 ya, D1, D21, 22, 23 dan 24. Masukkan nilai M-code-nya di sampingnya 1, 2, 3, 0. Oke, maka akan sama dengan ini berarti Q1, Q2, Q3 dan ini 0. Oke, kemudian D3 ada D31, D32, D33, D34. Masukkan M-code-nya 0030. Maka ini akan sama dengan 00 Q3 ini 0. Oke, berarti displacement di ini nanti sama dengan Q3 ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, sekarang untuk force transformation dengan M-code ya. Di force transformation sama halnya di D ya, tadi ini ada F-nya ya, berdampingan ya, F11, F21, F13, 14, sini juga 12, 22, 23, 24. Oke. Ini F-nya. F11, F12, F13, F14. Ini kemudian M-code-nya ya. 0012 ini ditransformasikan M sehingga F1-nya F di elemen 1 matriksnya akan sama dengan F13 dan F14 kemudian 0. Oke, karena ada 3 matriks nih, 3 M-code yang 3 ya. Jadi kan matriksnya harus 3 kali 3 ya. Jadi F13, 14
ya 0. Jadi ini masuk ke M-code nilai terbesar ya, karena ini 1, 2, 3. Jadi kalau misalnya nilai terbesarnya adalah 4, berarti ini sampai 4, jadi 0, 0 gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan. Ini kemudian F2, F21, F22, F23, dan F24. Ini M code-nya adalah 1230. Transformasikan F di 2, maka akan sama dengan yang ada angkanya F21, F22, dan F23. Oke, nah nih seperti ini ya. Kemudian ini lanjut lagi, ini karena ada 1, 2, 3. Nanti matriks F3, ini F21, F22, F23, dan F24. Nah, di sini matriksnya ya, M code-nya 00300030. Ini M ya. Nanti F3 akan sama dengan ini, cuma ada 1, berarti nilainya paling atas. 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3. Berarti di sini 0, urutannya 0, 0, dan baru F23 gitu ya. Ini karena urutan displacement pertama, displacement kedua, dan displacement ketiga. Nanti karena ini harus dikalikan dengan nilai displacement ini kan, karena displacementnya ada 3, maka sesuai dengan diurutkan. Oke, sampai sini paham? Berarti nanti Q penjumlahan akan sama dengan Q1, Q2, Q3. Kita jumlahin semua. Ini F13 ditambah F21 ya. Kemudian ditambah 0 untuk yang pertama ini ya. Kemudian Q2 itu F14 ini tambah F22 ini ya, kemudian ditambah 0. Oke, kemudian yang Q3 0 ini 0 ditambah ini F23 ditambah F23 juga. Ini F33. Maaf, ini salah ya. F31, F32, 33, 34. Ini 33. Oke. F33. Oke, sampai sini paham? Ada pertanyaan? Oke, sekarang kita coba untuk plane frame ya. Untuk plane frame kita tentukan dulu M code-nya. M sama dengan ini ya. Untuk plane frame ada 3 gaya yang perlu ditahan, ada 3 DOF ya. 1 horizontal, 2 vertikal, 3 adalah momen. Oke. Jadi M
tapi saya bawahin dulu. Ada 2 elemen dan 3 titik nodal, berarti kolomnya ada 2 M sama dengan, oke, ini kolom pertama, ini kolom kedua ya. Oke, titik nodal 1 nih 0 0 0 0 0 0 karena jepit ya, semua ketahan. Dan titik nodal berikutnya ini join, tidak ada perletakan, semuanya ada, berarti 1 2 3 atau Q1 Q2 Q3 kan. Oke, elemen 2 nih, elemen 2 kita berawal dari titik nodal terkecil ini ada 3, 1 2 3, maka tulis 1 2 3. Oke, kemudian masuk ke titik nodal berikutnya 3, hanya ada 2, 4 dan 5, berarti horizontal dulu, horizontal 4, vertikal nggak ada, berarti nilainya 0, kemudian momen nilainya 5. Oke, nah ini ya M-code-nya. Oke, kalau misalnya di vertikal ini tertahan, ya nilai penomoran berikutnya ke momen ya. Oke, ini momennya sampai sini. Paham? Ada pertanyaan? Oke, kalian tinggal menyusun D-nya ya. Oke, di D1 untuk elemen 1 berarti ini akan sama dengan ada D12, D13, salah D11, D11, D12, D13, D14, D15, dan D16. Kemudian masukkan apa? M-code-nya 0 0 0 1 2 3. Berarti itu yang diperhitungkan ada displacement-nya 3. Jadi nanti matriks 3 6 kali 6 bisa jadi menjadi ini karena 5, berarti 5 kali 5 ya di sini. Oke. Jadi ini 0 0 0 Q1, Q2 dan Q3. Kemudian untuk matriks D2 displacement di elemen 2, kalian akan punya D21, D22, D23, D24, D25, dan D26. Dan sandingkan dengan M-code-nya 1 2 3 4 0 5. Berarti nilai yang diperhitungkan adalah untuk displacement-nya Q1, Q2, Q3, Q4 nilainya 0 nih, Q5 ya. Nah, ini dia. Oke. Paham ya? Sekarang F. F1 sama dengan ini adalah F11, F12, F13, F14, F15, dan F16. Kemudian ini ada apa? M-code-nya ya. 0 0 0 1 2 3 transformasikan ke M, maka F yang diperhitungkan atau kalian akan menghasilkan F sama dengan ya, karena ada 5 di sini harus ada 5 ya. F14, F15,
F16200. Oke, saya hapus. Oke, karena di sini saya pakai ini aja warna biru. Ada 1 2 3 4 5. Oke, karena 5 ini adalah urutan M-code nilai yang terbesar. Oke, paham ya? Sekarang yang elemen 2. F2 sama dengan F21, F22, F23, F24, F25, F26. Oke, masukkan nilai M-code-nya 123405. Transformasikan M, maka F menjadi 2 ya. Ini pasti ada 5 ya. Nih, kita lihat aja sampingnya tuh. F21, F22, F23, F24, F26. Karena 2025 ini nilai 0 berarti nggak diperhitungkan, hanya diperhitungkan yang terakhir. Oke, ini matriksnya ada 5, 1 2 3 4 5. Nah, untuk key tadi key pada penjumlahan daripada F ya, sigma F 2i sama dengan 1i. Jadi key-nya ada 5, key 1, key 2, key 3, key 4, key 5. Ini ya. Ini sama dengan key 1, F14 ditambah F21 ya. F14 ditambah F21. F15 ditambah F22. Untuk key 2, key 3 F16 ditambah F23. Key 4 ini 0 ditambah ini ya, 0 ditambah F24. Key 5 0 ditambah F26. Udah selesai. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau ada pertanyaan silahkan komen lewat YouTube atau kalian bisa WhatsApp saya. Nanti saya akan bisa bahas di video berikutnya, atau mungkin kalau bisa lewat diskusi nanti saya akan membuat suatu forum diskusi online ya. Jadi kalau kalian cukup lewat WhatsApp bisa terjawab, oke, masih bisa lewat situ. Oke, sekian dulu untuk materi pertama ini dengan saya. Tolong dipahami, dipelajari sampai mengerti. Nanti ada tugas, tolong dikerjakan dengan baik. Tugasnya sederhana, cuma tentukan M-code sama yang ini doang ya, bukan ini. Oke, sekian materi pertama. Jangan lupa untuk komen pertama ya. Komen, kemudian kalian like, kemudian subscribe ya. Oke, sekian materi pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di materi selanjutnya.